Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih bertemu di pertemuan hari ini. Apa kabar Anda sholih dan sholihah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Ustazah harapkan Anda semuanya tetap bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik sholih dan sholihah, untuk memberkahi pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita membaca istighfar. Sama-sama ya, ikutin Ustazah seperti biasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca istighfar, Allah mudahkan hati kita, Allah lapangkan hati kita, dan Allah memberi pemahaman kepada kita untuk pembelajaran hari ini. Baik sholih dan sholihah, insyaallah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang taharah, yaitu tentang hadas dan macam-macamnya. Insyaallah untuk hari ini kita akan belajar tentang najis dan macam-macamnya serta contoh-contohnya. Baik sholih dan sholihah, dalam hadis itu disebutkan bahwa at-tahuru syatrul minal iman. At-tahuru syatrul iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bagaimana sebagian? Apa maksud sebagian? Jadi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi sebagian itu ibaratnya seperti pohon ini. Coba Anda perhatikan, pohon ini mempunyai banyak cabang-cabang dan bagian-bagian. Ini ibarat seperti contoh iman kita ya nak ya. Coba perhatikan bahwa pohon ini mempunyai banyak cabang-cabangnya. Begitu juga dengan iman kita. Jadi iman kita itu adalah satu bagian dari kebersihan, berarti satu bagian daripada iman. Ya, dalam riwayat yang lain juga Rasulullah bersabda bahwa iman itu mempunyai 77 cabang. Jadi banyak sekali. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kebersihan, bagian dari iman. Dan ada juga tentang al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Nah, jadi pengertian sebagian itu bukan setengah, bukan, tapi bagian dari cabang-cabang, ibarat dengan pohon ini ada banyak cabang-cabangnya. Oke, paham ya sholih dan sholihah? Baik sholih dan sholihah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, Ustazah mengharapkan Anda itu bisa menjelaskan apa itu pengertian najis. Ya, dapat menyebutkan bermacam-macam najis dan dapat pula menyebutkan beberapa contoh-contoh dari pembahagian najis tersebut. Bisa dipahami ya sholih dan sholihah? Baik sholih dan sholihah, alhamdulillah sholih dan sholihah, dari hadis yang kita bacakan tadi bahwa Islam itu sangat memperhatikan tentang kesehatan dan kebersihan. Pernah suatu hari hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa pada saat itu Rasulullah menghampiri mereka dan Rasulullah melihat ada seorang lelaki yang rambutnya itu acak-acakan. Kemudian Rasulullah berkata, tidak adakah sesuatu yang bisa membuat rambutmu itu rapi? Nah, yang kedua, Rasulullah juga pernah menemui seorang lelaki yang pakaiannya itu kotor, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah tidak ada air untuk kamu
mensucikan pakaianmu itu. Nah, dari hadis tersebut bahwa Rasulullah itu sangat menekankan umatnya itu untuk selalu hidup bersih dan selalu menjaga kesehatan badannya dan kesehatan jiwa raganya. Baik soli dan solihah, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang najis, apa itu najis, macam-macam najis dan contoh-contohnya. Nah, kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang hadas, hari ini kita membahas tentang pengertian najis. Najis adalah sesuatu kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada sesuatu kotoran yang menghalangi seseorang itu untuk beribadah kepada Allah. Di mana saja, baik di pakaiannya, baik di badannya, dan baik di tempatnya. Itu semua ketiga aspek tadi itu harus bersih untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, soli dan solihah kalau hadas itu mengenai tentang badan saja. Tapi kalau hadis itu tentang 3 pokok tadi. Yang pertama, badannya harus suci, tempatnya harus suci, dan pakaiannya juga harus suci. Baik soli dan solihah, hari ini kita akan membahas tentang najis dan macam-macamnya. Tapi sebelumnya kita akan tepuk najis dulu. Mau ya soli solihah, boleh diikutkan. Kita sama-sama tepuk najis biar kita memahami nama macam-macam najis. Udah yuk. Tepuk najis. Najis kotoran yang harus disucikan. Najis ringan mukhaffafah, najis sedang mutawasitah, najis berat mughaladhah. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Tepuk najis. Najis kotoran yang harus disucikan. Najis ringan mukhaffafah, najis sedang mutawasitah, najis berat mughaladhah. Alhamdulillah udah bisa ya. Iya, nanti sering-sering aja dihafalkan tepuk najis itu sehingga kita dengan sendirinya kita sudah menghafal najis, macam-macam najis ya, soli dan solihah. Baik soli dan solihah, hari ini kita akan belajar najis, 3 macam najis ya. Nah, yang pertama yang sudah kita tepuk tadi. Apa yang pertama? Iya, yang pertama najis mukhaffafah ya. Najis mukhaffafah boleh diperhatikan ke papan tulis. Nah, ini dia najis mukhaffafah, disebut juga dengan najis ringan. Najis ringan itu contohnya air kencing laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun yang belum memakan apa-apa. Jadi dia belum makan nasi, dia belum makan pisang. Bayi kencing laki-laki ya nak ya. Nah, coba lihat di gambar ini. Nah, kalau ada adik bayi di rumah yang belum makan makanan dan dia cuma meminum ASI, kemudian dia kencing, ya, kemudian dia kencing, maka itu disebut dengan najis mukhaffafah. Udah tahu ya nak ya? Yang pertama najis apa? Mukhaffafah. Satu contoh najis mukhaffafah. Contoh najis mukhaffafah adalah air kencing adik bayi yang belum mengkonsumsi atau memakan makanan yang lainnya kecuali ASI, air susu ibu. Nah, ananda semuanya kalau di rumah ada adik bayi yang ngompol ya, yang kencing, itu disebut dengan najis apa? Najis mukhaffafah. Benar sekali Kak Najah ya, najis mukhaffafah ya. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah ini? Nah, cara mensucikan najis mukhaffafah cukup kita memercikkan air di tempat yang terkena najis. Ya, begitu ya cara mensucikannya. Yang kedua, soli dan solihah disebut dengan najis mutawassithah. Artinya najis sedang. Kalau tadi yang pertama najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah atau disebut dengan najis sedang.
Apa saja contohnya Ustazah najis mutawasitah? Nah, ini dia yang pertama. Nah, ini dia. Ini adalah kotoran manusia atau kotoran hewan. Ini disebut dengan najis mutawasitah. Yang kedua, contohnya darah. Nah, apabila kita terluka, ya itu disebut darah yang keluar dari luka tersebut disebut najis mutawasitah. Berikutnya, contohnya adalah muntah. Muntah adalah makanan yang keluar dari lambung kita melalui mulut ya nak ya. Nah, itu disebut dengan najis mutawasitah. Nah, siapa yang pernah muntah? Nah, itu disebut dengan najis mutawasitah. Dan yang terakhir adalah bangkai. Bangkai binatang. Nah, bangkai ini juga termasuk najis mutawasitah. Dan apabila kita sudah mendapati ayam sudah duluan mati sebelum disembelih, maka itu najis, tidak boleh lagi kita makan. Ya, salih dan salihah ya. Kemudian kita sudah tahu contoh najis mutawasitah apa-apa saja yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Bagaimana sih cara kita mensucikannya? Nah, cara kita mensucikan najis mutawasitah adalah dengan cara menghilangkan dulu kotoran yang menempel di tubuh kita atau di pakaian atau di tempat kita mau kita gunakan untuk beribadah. Setelah zat najisnya hilang, baru kita cuci menggunakan air sehingga rasanya sudah hilang, baunya sudah hilang, warnanya sudah hilang. Apa tadi? Baunya sudah hilang, rasanya sudah hilang, dan warnanya sudah hilang. Kalau ketiga jenis tadi ini sudah hilang, maka tempat itu akan suci kembali. Salih dan salihah sudah paham ya? 1. Najis mukhaffafah, 2. Najis mutawasitah. Dan terakhir adalah najis mughalladah. Apa itu najis mughalladah Ustazah? Najis mughalladah adalah najis yang berat. Kenapa berat? Karena cara mensucikannya juga berat. Nah, ini dia contohnya. Najis mughalladah, najis berat. Contohnya adalah anjing dan babi. Apabila kita terkena badannya, bulunya, bahkan air liurnya, maka kita sudah tergolong dengan terkena najis mughalladah. Ya, jadi cara mensucikannya bagaimana Ustazah? Cara mensucikannya maka kita harus menggunakan 7 air. 1 air harus kita gunakan pakai tanah untuk mensucikannya. Kenapa pakai tanah? Ternyata ilmuwan itu sudah meneliti. Kenapa sih kita menghilangkan najis mughalladah itu harus menggunakan tanah? Ternyata jawabannya adalah tanah itu mengandung unsur yang bisa membunuh virus dan mematikan virus hanya dengan menggunakan tanah. Nah, salih dan salihah, Ustazah sudah mengetahui ya, insya Allah, karena kita sering membaca referensi. Ternyata di dalam tanah itu punya zat yang disebut dengan unsur tetrasilin. Nah, apa itu tetrasilin Ustazah? Tetrasilin itu adalah antibiotik yang mampu membunuh bakteri dan kuman. Dan yang kedua, unsur yang terdapat di tanah adalah tetrasilin. Nah, tetrasilin itu adalah unsur yang bisa membunuh virus-virus dari najis mughalladah. Misalnya kita terkena liur anjing. Nah, ternyata Nanda semuanya, liur anjing itu bisa membuat penglihatan kita kabur. Apabila kita terkena liur anjing, bisa membuat penglihatan kita kabur dan juga bisa menyebabkan kita menjadi buta. Makanya dari itu Islam itu sangat memperhatikan. Islam itu sangat memperhatikan umatnya bisa terpelihara dari hal-hal yang tidak baik. Masya Allah ya.
antiseptik secanggih apapun itu tidak bisa menghilangkan zat najis dari liur anjing tersebut, dan itu bisa terobati oleh tanah. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah yang Maha Kuasa. Makanya kita harus bersyukur kita dilahirkan sebagai umat muslim yang diajarkan untuk menjaga kebersihan diri, dan segala sesuatu itu sudah diatur dan ada cara mengatasinya, ada solusinya. Masya Allah ya, Masya Allah, luar biasa. Oke, Sobi dan Sobiha, alhamdulillah kita sudah mengetahui hari ini dan sudah belajar tentang najis, macam-macam najis dan contoh-contoh najis. Insya Allah untuk LKS-nya, lembar kerja siswanya, Ananda nanti membuat video dengan menampilkan satu jenis najis, boleh mukhaffafah, boleh mutawassithah, dan boleh mughaladah. Itu melalui video dan dikirimkan ke grup kelas kita masing-masing ya, Sobi dan Solihah. Oke, insya Allah tetap semangat kita belajar dengan banyak-banyak kita membaca sehingga kita lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Solih dan Solihah, untuk apa kita harus selalu mempelajari ilmu? Karena dengan ilmu itu akan menunjuki kita kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan bersih, dengan menjaga kebersihan, kita akan selalu menjaga kesehatan kita dan badan kita akan terasa sehat. Dan juga ketika kita selalu menjaga kebersihan, kita amal ibadah kita itu akan diterima oleh Allah, karena di dalam surga itu adalah orang-orang yang suci dan orang-orang yang bersih, suci hatinya dan suci jiwa raganya. Oke, Solih dan Solihah, demikian pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya dengan tema tata cara mensucikan najis. Ya, insya Allah ya. Nanti Ananda akan tahu, kita akan praktik bersama-sama bagaimana cara mensucikan najis mutawassit, najis mukhaffafah, bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah dan najis mughaladah. Insya Allah ya di pertemuan berikutnya. Oke, Solih dan Solihah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ustazah akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.